teman-teman. Yuk kita berdoa sebelum memulai ibadah kita hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkati juga semua kakak yang melayani hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kenapa ya sepi banget hari ini? Pada kemana sih orang-orang? Duh, kok jadi bingung nih? Nggak enak banget. Tapi itu rame-rame. Ada apa sih? Aduh, kenapa banyak tentara ya? Aduh. Kenapa jadi begini? Hei, kenapa semuanya jadi ditangkap? Mau dibawa kemana kita? Gimana ini? Aduh, tolong. Daniel and his 3 friends faced that problem. Let's see what they did. King Nebuchadnezzar's army had invaded and conquered Judah. All the young men from the royal family and other important families had been taken to Babylon. Daniel, Hananiah, Azariah, and Mishael were among the young Hebrews. Nebuchadnezzar's empire was enormous. The king knew that the Hebrew captives had many abilities, so he decided to train some of them for work in his government. They could help rule some parts of his vast empire. But first, they had to learn Babylonian ways. They needed to learn the language. They had to learn the way things were done in Babylon. Daniel and his 3 friends knew that they were going to serve the king. But they decided that God would be first in their lives. They would serve him first no matter what happened. There were so many new and interesting things to see in Babylon. Great temples for worshiping idols were everywhere. The young Hebrews saw parks shaded by strange trees and hanging flowering plants. The cities of Babylon were truly beautiful. After their long journey, everyone looked forward to their first meal in Babylon. They were to eat the best food. It was the same food served at the king's table. Rich roasted meats and sweet wine were on every table. The sweetest desserts in the whole land were there for all. All of the Hebrews were delighted with the food, all except Daniel and his 3 friends. They could not eat it. They knew that this food was not good for them. They also knew that some of the food and wine had been offered to idols. Daniel and his 3 friends determined to serve God no matter what happened. So Daniel asked the officer in charge of all the Hebrews to help. He asked for simple food and water to drink. Although the king's officer respected Daniel, he refused. He was afraid for his life. King Nebuchadnezzar himself had ordered the meal. If Daniel and his friends didn't eat that food, they might not be as strong as the others. And if that happened, the king might have the officer killed. But Daniel did not give up. The officer had appointed Melzar, a steward, to watch over Daniel and his friends. Daniel appealed to Melzar. "Test us," he said. "Let us eat simple food and drink only water for 10 days. If we are not as healthy as the others, do with us as you will."
The steward agreed. At the end of 10 days, the 4 Hebrews were stronger and more alert than the other captives. With God's help, they had passed the test. During all 3 years of their training, they were served simple food and water. God was pleased with Daniel and his friends. Nah, adik-adik, itu tadi tuh cerita tentang Daniel dan teman-temannya yang dibawa paksa dari Israel ke negeri Babel. Nah, negeri Babel ini tempatnya jauh banget dari Israel. Dan bukan cuma jauh nih adik-adik, tapi budaya dan kebiasaan itu berbeda juga, jauh berbeda juga. Nah, budaya itu kayak gimana Kak Kirei? Budaya itu kayak misalkan nih, orang Cina dan orang Italia. Mereka itu suka sama-sama makan makanan yang mirip-mirip. Tapi beda, kayak orang Italia suka banget makan spaghetti. Dan juga mereka makannya pakai garpu. Berbeda dengan orang Cina, mereka suka makan bakmi. Dan makannya pakai sumpit. Itu aja udah beda ya, makanannya beda, bumbunya beda, alat makannya beda. Beda tuh kayak gitu. Balik lagi ke Daniel yang dibawa ke negeri Babel. Nah, negeri Babel ini jauh, budayanya beda, kebiasaannya juga beda. Kalau di Israel itu mereka biasanya belajar tentang firman Tuhan. Tapi kalau di Babel itu mereka suka banget menyembah patung. Nah, di Babel itu Daniel itu dibawa ke situ bukan cuma sebentar-sebentar adik-adik. Tapi waktunya tuh gak tahu sampai berapa lama. Pokoknya lama banget, bisa-bisa gak balik. Mereka gak tahu itu adik-adik kayak gitu. Nah, tapi hebatnya adik-adik, si Daniel ini orangnya pinter, dia smart, dia cerdas. Jadinya ketika dibawa di Babel, mereka dibawa ke istana raja. Dibawa kasih pendidikan terbaik di sana karena dia pinter. Nah, bukan cuma pendidikan paling bagus nih, tapi juga dikasih baju-baju yang bagus, dikasih guru-guru yang terbaik. Dan juga yang terakhir nih, dikasih makanan yang enak-enak, makanan raja. Wah, bayanginnya tuh udah kayaknya enak banget ya adik-adik ya. Makanannya banyak, kayaknya enak-enak, banyak macamnya dan sebagainya. Mikirnya aja kita udah ngiler ya adik-adik ya. Adik-adik, tahu nggak betapa hebatnya Daniel adik-adik? Nah, Daniel itu nggak mau makanan yang enak-enak tadi adik-adik. Yang untuk makanan raja itu adik. Karena Daniel tahu kalau makanan itu udah dipersembahkan buat dewa-dewa Babel. Makanya adik-adik, Daniel kalau dia makan, Tuhan pasti nggak suka. Nah adik-adik, Daniel kan orang yang percaya banget sama Tuhan. Makanya adik-adik, Daniel ini nggak mau ngelakuin perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah dan ajaran firman Tuhan. Cuma masalahnya raja tuh bisa marah kalau tahu Daniel tuh nolak semua makanan yang dia kasih. Wah, raja bisa mikir kayak gini. Daniel nih sombong ya. Udah dikasih makanan-makanan raja yang enak-enak kok nolak. Dia pikir ini makanannya murah. Emang dia pikir ini makanannya nggak enak. Wah, bisa gawat banget nih kalau raja sampai marah ya. Apalagi tuh ajudannya raja tuh takut banget kalau misalnya Daniel nolak-nolak makanan raja terus nanti dia jadi lemes. Terus nanti dia jadi sakit-sakitan gimana? Bisa-bisa ajudannya menerima hukuman dari raja karena dianggap nggak becus untuk jagain Daniel. Daniel itu bakal dimarahin raja kalau dia sakit, dia lemes karena dia menolak makan makanan raja. Sebenarnya Daniel itu maunya hidupnya itu taat aja sama apa kata Tuhan. Tuhan bilang jangan nyembah patung, termasuk makan makanan yang didoain di depan patung. Makanya Daniel bilang sama ajudan raja, "Pak, kasih aku makan makanan sayur-sayuran aja, buah-buahan, air putih. Gak bakal sakit aku. Kalau gak percaya, bandingin aja nih sama mereka-mereka yang makan makanan raja. Lebih seger siapa? Lebih kuat dan sehat siapa? Aku atau mereka?" Nah adik-adik, dan ternyata bener banget loh. Ternyata nih setelah 10 hari Daniel dilihat dan dicek oleh raja. Nah terbukti banget loh kalau Daniel jadi lebih sehat, lebih kuat. Perawakannya jadi lebih seger, sama dia jadi lebih pinter dibanding sama anak-anak muda lainnya yang makan dari santapan raja. Nah ini ngebuktiin apa ya adik-adik? Tahu nggak? Nah ini tuh ngebuktiin kalau Tuhan menyertai dan memberkati Daniel.
Adik-adik tahu nggak, Daniel itu berani untuk berbeda dari yang lain, nggak ikut-ikutan. Karena dia tahu hal-hal itu tuh membuat Tuhan sedih, nggak sesuai sama ajaran Tuhan. Nah, dan satu lagi adik-adik, Daniel tuh percaya banget sama kuasa Tuhan. Daniel tahu nih kalau kuasa Tuhan bisa membuat Daniel kuat dan kuasa Tuhan sanggup menolong Daniel. Nah adik-adik, kalau nih ya adik-adik disuruh milih buat mentaati ajaran firman Tuhan atau ngelakuin atau ikut-ikutan perbuatan yang nggak baik, kira-kira adik pilih yang mana ya? Kalau misalnya nih kita taat, nanti kelihatan jadi aneh karena kita beda sama orang lain. Emang enak ya kalau kayak gitu? Kayaknya nggak enak deh. Iya juga ya, zaman sekarang ini udah biasa. Teman-teman aku pada nyontek semua di dalam kelas. Teman-teman aku juga pada ngomong kasar. Boleh kali ya aku ikutan saya sekali. No. Ingat ya adik-adik, biarpun orang lain nih ngelakuin hal yang salah dan kata mereka, udah lakuin aja, ini mah udah biasa, keren tahu. Kita nggak boleh kayak gitu ya adik-adik, kita harus lebih memilih taat sama ajaran Tuhan. Kalau kita milih taat sama jalan Tuhan, itu tandanya kita percaya sama kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan itu bisa bikin kita jadi anak yang lebih baik lagi. Jadi anak yang hidup benar dan juga lebih happy lagi dong pastinya. Nah, tapi kira-kira nih ya, bisa nggak ya kita ini milih buat taat sama firman Tuhan? Pastinya bisa dong, karena Tuhan sendiri udah janji nih sama kita adik-adik. Kalau Tuhan bakal selalu ngebantuin kita dan gak bakal ninggalin kita. Jadi jangan takut adik-adik buat milih taat sama firman Tuhan, buat taat sama Tuhan dan gak ngikut-ngikut orang lain berbuat hal-hal yang gak baik. Nah, Kak Kirei mau berdoa nih buat adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Kirei doain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, kami belajar lebih dalam lagi mengenal-Mu Bapak. Kami belajar bahwa kami harus mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan, kami harus jadi anak-anak yang semakin taat. Ajari kami Tuhan, bantu kami dan selalu kami percaya juga kalau Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.